Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Damayanti, mahasiswi IAIN Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya sebagai mahasiswi yang sedang melaksanakan KKN akan sedikit mengulik tentang peran milenial dalam pencegahan stunting. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, angka prevalensi stunting di Aceh di tahun 2021 turun menjadi 33,2%. Angka ini menunjukkan sebuah indikator kemajuan yang dilakukan bersama. Selain itu, menjadi petunjuk bagi para pihak di Aceh untuk terus bekerja menurunkan stunting, minimal setara dengan rata-rata nasional. Walaupun terjadi penurunan, namun angka ini masih cukup jauh dengan target Presiden Joko Widodo dengan angka 14% di tahun 2024. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronik pada 1000 hari pertama kehidupannya. Minimnya asupan gizi pada anak ini dapat mengancam kualitas hidup anak setelah dewasa. Stunting menghambat perkembangan otak dan fisik pada anak, akan cenderung lebih mudah untuk terserang penyakit, lemahnya kekebalan tubuh, menurunnya kemampuan kognitif yang menguras kecerdasan anak. Jika semua anak Indonesia mengalami stunting, maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Indonesia diprediksi akan menghadapi bonus demografi pada 2030 mendatang, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak ketimbang jumlah penduduk usia non-produktif. Fenomena ini memberikan tantangan bagi anak-anak muda untuk bisa mengasah keterampilan, memiliki kreativitas dan inovasi demi bertahan pada persaingan yang ada. Seiring dengan perkembangan zaman dan reproduksi 4.0, jika negara tidak memiliki sumber daya yang berkualitas, bisa-bisa posisi manusia tergantikan oleh internet dan robot. Nah, saat ini kita sudah menghadapi pandemi COVID-19 yang secara langsung membatas pergerakan kita. Namun, di lain sisi, kita kembali seolah dipaksa keadaan untuk mampu beradaptasi dan berusaha survive walaupun tantangan semakin sulit. Dalam rangka pencegahan stunting, pemerintah melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional melakukan promosi 1000 hari pertama kehidupan kepada keluarga yang memiliki balita-balita di desa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, berdasarkan sensus kependudukan tahun 2021, jumlah penduduk Provinsi Aceh yaitu berjumlah 5,33 juta jiwa. Struktur umur kependudukan Provinsi Aceh didominasi oleh generasi Z dan milenial, dengan jumlah penduduk milenial sebanyak 1,54 juta jiwa dan generasi Z berjumlah 3,50 juta jiwa. Dengan banyaknya penduduk usia produktif, lantas langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh pemuda untuk membantu menurunkan angka prevalensi stunting di tahun-tahun selanjutnya? Nah, yang pertama, remaja harus menikah di usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kenapa? Karena di usia ini kondisi fisik dan organ reproduksi seseorang selain dikatakan sehat dan matang untuk dibuahi, di usia ini remaja juga dianggap sudah merangkum pendidikan formal dienyam agar nantinya remaja dapat pekerjaan yang kompetitif, meningkatkan ekonomi, dan siap menjadi orang tua yang hebat. Selanjutnya, remaja juga harus kuat mental dan psikologis agar nantinya harus siap menghadapi permasalahan rumah tangga, siap psikologis dalam
mengasuh anak, dan menjalankan peran orang tua dengan baik. Nah, peran yang kedua yaitu remaja harus mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Perlu diketahui bahwa faktor penyebab stunting bukan hanya kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kelahiran, namun bisa jadi sang ibu juga merupakan anak stunting. Untuk itu, mulailah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta konsumsi makanan bergizi seimbang, agar anak-anak yang dihasilkan dapat tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Peran yang ketiga yaitu meningkatkan pendidikan setinggi-tingginya. Nah, untuk teman-teman yang sudah terlanjur putus sekolah, kalian bisa dapat pembelajaran online melalui platform sekolah.mu. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi yang mempersiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi agar pemuda dapat mengambil peran. Nah, peran yang kelima yaitu meningkatkan life skill dan kompetensi di era digital dengan penggunaan teknologi sehingga mendapatkan pekerjaan yang kompetitif demi pemenuhan ekonomi yang cukup. Nah, peran yang keenam yaitu aktif bersosialisasi dan berorganisasi dengan lingkungan untuk meningkatkan networking, membentuk karakter, dan membangun jiwa sosial, dan bergabung dengan skala genre kependudukan yang ada di sekolah atau pojok kependudukan yang ada di kampung keluarga yang berkualitas, karena wadah ini menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh remaja. Nah, itu tadi sederet langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk mencegah melonjaknya angka stunting. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ambil peran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.